Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Arifuddin. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Prodi PAI. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemerintahan masa Utsmani. Dalam literatur sejarah Islam, tercatat bangsa Turki berhasil mendirikan sebuah kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Yang mana Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun yang lalu. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah, akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yakni saat transisi dari negara Islam menjadi negara kekhalifahan Islam, dan terus membela Islam sehingga lembaran sejarahnya tertutup pada tahun 1337 Hijriah. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari sebuah kabilah Oghuz atau Unghu yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk agama Islam kira-kira abad 9 sampai abad ke-10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Hal ini karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada saudara perempuannya, dinasti Saljuk. Ketika itu dinasti Saljuk di bawah pimpinan kekuasaan seorang sultan, yaitu Sultan Alauddin Kaykobat Ertugrul, yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu, berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium atas jasanya. Setelah Ertugrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Dan setelah itu Saljuk mendapat serangan bangsa Mongol. Dinasti ini kemudian terpecah menjadi dinasti kecil. Pada saat itulah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh wilayah yang didudukinya, yang semula merupakan pemberian Sultan Saljuk sendiri, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti Utsmani. Hal ini berarti bahwa putra Ertugrul inilah dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Sebagai penguasa pertama dalam sejarah, ia disebut sebagai Utsman pertama. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Berbicara tentang kondisi sosial politik, kerajaan Turki Utsmani memiliki sebuah kekuasaan yang sangat luas. Masyarakat yang berada dalam wilayahnya tentu jumlahnya banyak pula. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah rakyat atau penduduk yang menetap di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani tersebut. Dalam kacamata sosial politik, kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Berbicara tentang kondisi sosial keagamaan di masa pemerintahan Utsmani, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kehidupan sosio keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial politik di Turki Utsmani. Melihat kondisi sosial politik di atas, maka Sultan Turki memegang dua kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan yang mengurusi masalah-masalah duniawi atau pemerintahan yang disimbolkan dengan gelar sultan, dan yang kedua, kekuasaan yang mengurusi masalah agama yang disimbolkan dengan gelar khalifah. Oleh karena itu, di dalam bidang keagamaan penguasa sangat terikat dengan syariat Islam. Ulama mempunyai otoritas yang tinggi dalam negara dan masyarakat. Para ulama yang diketahui Syekh al-Islam atau Mufti sebagai seseorang pejabat tinggi agama berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai kebijaksanaan seseorang. Para ulama yang diketahui Syekh Islam atau al-Mufti sebagai seseorang pejabat tinggi agama berwenang menyampaikan sebuah fatwa resmi yang mengenai kebijaksanaan
sultan dan problematika keagamaan. Selanjutnya yaitu masalah pendidikan di masa pemerintahan Turki Utsmani. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan al-Jurumiyah, matan takrib, matan alfiyah, matan sultan, dan lain-lain. Murid-murid setelah menghafal matan itu barulah mempelajari syarahnya, kadang serta khasiahnya. Sedangkan ilmu pengetahuan keislaman, penguasa fikih tafsir, ilmu kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung bersikap taklid dan fanatik terhadap suatu mazhab dan menentang mazhab yang lain. Sedangkan kalau misalkan berbicara tentang sosial kondisi ekonomi di masa pemerintahan Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan pada bidang politik dan militernya. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani tersebut. Terjadinya peperangan yang memberikan terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ofensif ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan atau defensif mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Berbagai peperangan ini sangat mengurus sumber dana Turki Utsmani. Akulturasi budaya pada masa Turki Utsmani ini menjadi penyebab kemajuan dinasti Turki Utsmani, di mana keseluruhan kebudayaan Turki merupakan percampuran dari berbagai macam elemen yang berbeda-beda dari bidang Persia, yang berhubungan dengan orang Turki bahkan sebelum mereka berimigrasi ke Asia Barat. Lahirlah corak-corak yang artistik, pola-pola yang indah, serta ide-ide politik yang mengangkat keagungan raja, warisan-warisan kebudayaan Asia Tengah yang nomaden. Bisa disebut diantaranya kebiasaan mereka untuk berperang dan menaklukkan, serta kecenderungan untuk berasimilasi. Maka kemajuan-kemajuan pada Daulah Turki Utsmani dapat dipetakan menjadi beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, pengelolaan dalam bidang pemerintahan dan reorganisasi militer. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ekonomi. Sedangkan yang ketiga, kemajuan dalam bidang ilmu budaya. Jadi kemajuan yang dicapai Turki Utsmani hanya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Kebudayaan Persia telah banyak menanamkan ajaran-ajaran, etika, dan tata krama dalam istana. Sedangkan dari budaya Bizantium menghasilkan kemajuan dalam aspek keorganisasian, kemiliteran, dan pemerintahan. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan.